وعلى آله وصحبه ومن تبعه أو
hadis ya kama qala sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim wa nahwa dzalika minasyahidin. Hadirin saudaraku kaum muslimin yang selalu senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian banyaknya ciptaan Allah yang paling dibanggakan adalah manusia. Yang selalu perhatikan Allah adalah manusia. Yang selalu diberikan janji yang baik adalah manusia. Dengan doa semua yang hadis semuanya termasuk umat Rasulullah Muhammad SAW yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita berlain di dunia satu adalah mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hidup dalam dunia, satu tugas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian yang paling baik menurut Allah dan Rasulullah SAW adalah pengabdian pelaksanaan sholat. Allah perintahkan puasa, tugasnya dititipkan pada malaikat Jibril. Allah perintahkan manusia berhaji, tugasnya dititipkan pada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Allah perintahkan manusia zakat, tugasnya Allah titipkan pada malaikat Jibril. Kecuali sholat yang Allah tidak menitipkan kepada malaikat Jibril, langsung kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dari pentingnya sholat sebagai kunci dari seluruh ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu berbahagia seorang ulama besar Hasan Basri mengatakan, jikalau manusia hidup dalam dunia ingin bahagia di alam dunia, ingin bahagia nanti di alam kubur, bahagia di mahsyar, bahagia nanti sampai masuk surganya Allah bersama keluarganya, tidak ada lain. Kata beliau, Allah berfirman dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman yang jelas bahwa Allah berfirman, "Qul akhlaq fi sholat." Perintahkan dirimu, perintahkan anggota keluargamu, istri maupun anakmu untuk melakukan sholat. Karena sholat salah satu alat komunikasi kita kepada Allah, curhat kita kepada Allah, berbincang-bincang dengan Allah yang selalu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu nak di sholat, perintahkan dirimu sebelum kau perintahkan pada orang lain. Kita punya anak, punya istri, berikan contoh dulu. Bapaknya sholat dulu, baru istri dan anak perintah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan perintah Allah selama beliau belum melaksanakannya. Rasul juga begitu. Oleh Allah berkatakan, wahai Muhammad, perintahkan dirimu, perintahkan umatmu. Baru Rasul mengatakan setelah Rasul melaksanakan perintahnya Allah terlebih dahulu. Demikian kita saudara, jangan kita hanya bapak dan ibunya sholat, anaknya dibiarkan tak sholat. Bagi semua ayat mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan dirimu, perintahkan ibumu, perintahkan istrimu, perintahkan anakmu untuk melakukan sholat. Kenapa? Sholat salah satu komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia dunia, laksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam sholat. Jangan hanya pokok sholat, sholat bukan kewajiban saja. Sholat merupakan kebutuhan umat manusia. Allah perintahkan sholat bukan untuk Allah. Allah tak punya kepentingan. Sholat untuk kepentingan kita. Sholatnya tidak pada Allah, kepentingannya untuk kita. Jika Allah perintahkan sholat bukan berarti Allah
yang banyak kita yang jelas selalu ditunggu waktu, tidak menunggu waktu. Maka Allah menjelaskan kalau kami bahagia, sholatnya baik, sebelum datangnya waktu kau sudah siap. Beda kalau kita mau kedatangan pejabat, pejabat mau datang ke kampung kita, semua kampung kita dihias, dipersiapkan semuanya, hanya sekedar pejabat. Ini ada Allah yang menunggu kita. Semestinya sebelum sholat, sebelum waktu sholat, persiapkan diri kita. Yang kita pakai halal atau tidak, suci atau tidak, yang kita tempati suci atau tidak, yang kita makan halal atau tidak, kita datang dengan hasil atau tidak. Perhatikan, wastabir alaiha, sabar dalam rangka melakukan sholat. Jaminannya apa? Kalau kita mau melakukan sholat, anak kita sholat, istri kita sholat, yang kita sholat, apa jaminannya Allah? Allah memerintahkan sudah barang tentu ada jaminannya. Tidak ada yang luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah, jika kita perhatikan sholatnya, waktu sholat kita perhatikan, siap-siap untuk menyambut datangnya sholat, khususnya kita khusyuk pada Allah, untuk kepada Allah, tidak sekedar sholat, hanya menjalankan kewajiban, mohon maaf, nanti kita bersama di hadapan Allah, malu sebenarnya tidak. Jaminan dari Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah tidak minta rezeki pada manusia. Allah tidak minta jabatan manusia, tidak minta kesehatan manusia. Jika Allah sekali ingin bahagia dan sehat, perhatikan sholatnya, Allah akan perhatikan kita. Jaga sholatnya, Allah akan menjaga kita. Kalau kita perhatikan sholat, semua apa yang kita miliki adalah diperhatikan Allah. Dan apa yang kita hendaki diperhatikan oleh Allah SWT. Jika kita mau dekat dengan Allah, Allah lebih dekat dengan kita. Jangan salahkan kita
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu pun penjelasan kalau artinya luar biasa. Rabbighfirli ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, ampuni kami ya Allah, warhamni ya Allah, kasih sayang kami ya Allah, berikan kasih sayangmu ya Allah, maafkan dosa ya Allah, wajburni ya Allah, jika ada sholat kita yang tidak khusyuk ya Allah, kurang baik ya Allah, tolong tempel ya Allah, warfa'ni angkatlah derajat kami ya Allah, wahdini tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang benar ya Allah, wahdini wa'afini, tolong ya Allah berikan kesehatan kami ya Allah, wa'afani berikan kesehatan kami agar kami bisa mampu melakukan sholat dengan baik yang baik. Dalam sholat berarti sama Allah, dan bukan hanya dari kita. Dalam sholat ada doa yang senantiasa semua keluarga doakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan hanya diri kita ya Allah, kami ya Allah, artinya kami, saya ya Allah, anak saya ya Allah, istri saya ya Allah, yang saya tanggung ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon tolong ya Allah. Semua anak kita pertolongan Allah, insya Allah di alam dunia kita berkumpul dengan anak dan istri, nanti di masa kita berkumpul dengan anak istri, insya Allah di surga Allah semuanya rombongan keluarga insya Allah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian hari ini senantiasa menjaga kewajiban sholat dan kuncinya ibadah yang lainnya. Sholat adalah komunikasi kita kepada Allah, banyaklah konsultasi kepada Allah, insya Allah apapun yang kita mau akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qulullahu wa nafa'ani wa iyyakum. Aku lakukan sabdaku wa lisanul muslimin wal muslimin astaghfirullah lahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina maulana sayyidina